Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ternyata sebelum Abu Nawas menikah, ia adalah seorang pengembara. Dan dalam pengembaranya itu, Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat epik. Berikut ini kisah lengkapnya. Suatu hari, dalam perjalanan panjangnya, Abu Nawas mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rahib yang sedang duduk bersila, bermeditasi dengan sangat khusyuk. Abu Nawas kemudian berkata, "Permisi Tuan, bolehkah saya numpang istirahat sebentar?" Sang rahib membuka mata dan mempersilahkannya. Lalu ia bertanya, "Anda siapa? Dari mana? Dan mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan Tuan." Kemudian sang rahib menyuguhkan minuman untuknya. Setelah Abu Nawas meminumnya, mereka mulai berbincang. "Sebagai seorang pengembara, seharusnya kamu sudah memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa. Bukankah begitu?" tanya sang rahib. "Benarkah? Lalu apa yang sudah Tuan dapatkan dari meditasi yang sering Tuan lakukan?" balas Abu Nawas. Sang rahib tersenyum dan menjawab, "Aku telah mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki oleh orang lain." "Wah, luar biasa. Kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku bisa melihat sesuatu yang aku kehendaki, meskipun jaraknya terpisah lautan. Aku juga bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rahib dengan bangga. Kemudian sang rahib balik bertanya, "Kalau kamu dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang sudah kamu dapatkan?" Abu Nawas tersenyum dan berkata jujur, "Tuan, aku tak memiliki kekuatan apapun. Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan." Sang rahib penasaran. "Wah, pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku." Abu Nawas menggeleng pelan. "Aku ragu Tuan, apakah cerita ini bisa memberi manfaat untukmu?" Namun sang rahib terus mendesak agar Abu Nawas menceritakan pengalaman tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga. Aku harus melanjutkan perjalananku," kata Abu Nawas. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kamu menceritakannya," ujar sang rahib yang penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas pun tersenyum dan akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan menceritakannya. Tapi jangan sampai ada orang lain yang tahu ya." Sang rahib semakin penasaran dan berjanji akan merahasiakannya. "Jadi begini Tuan, suatu waktu dalam perjalananku, aku hampir mati kelaparan. Saat itu aku sudah 6 hari tidak makan. Rasa laparku sudah tak tertahankan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku menemukan seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera menangkapnya, memakannya dan menjadikannya bekal untuk beberapa hari ke depan," cerita Abu Nawas dengan santai. Mendengar hal itu, sang rahib spontan memasang wajah kecewa dan berkata, "Hah? Itu mah bukan pengalaman spiritual. Itu hanya pengalaman biasa. Kamu lapar, lalu makan, dan akhirnya kenyang." Terlepas dari kisah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan
Seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Syair Abu Nawas di akhir hayatnya. Ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i awalnya tak mau mensolati jenazahnya. Namun, saat jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, ditemukan secari kertas di kantong bajunya yang berisi syair ini. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa para pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu sebagaimana engkau perintahkan dengan segala kerendahan. Jika engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu. Ku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya dan langsung mensolati jenazah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada para ulama istana, adakah yang tahu Allah sedang apa sekarang? Namun tidak ada satupun ulama di istana yang mampu memberikan jawaban. Raja lalu memanggil Abu Nawas yang dikenal cerdas dan menanyakan hal yang sama. Abu Nawas, apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Dengan senyum cerdiknya Abu Nawas menjawab, saya bisa menjawab pertanyaan itu Baginda, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Meski terkejut dengan permintaan itu, rasa ingin tahu yang kuat membuat Raja Harun al-Rasyid menyetujuinya. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana, lalu Abu Nawas dengan cerdiknya menjawab, jika Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Baginda jadi rakyat biasa. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid tersenyum, menyadari kebesaran Allah dan kebijaksanaan di balik jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bulan Ramadan baru saja tiba dan suasana di kota pun menjadi lebih tenang. Di siang hari sudah barang tentu banyak orang yang mengurangi aktivitasnya agar tetap kuat berpuasa. Namun di antara mereka ada satu orang yang tampak bersemangat, yaitu Abu Jahil. Ia datang berlari-lari kecil menuju rumah Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Abu Nawas, aku menemukan cara terbaik untuk beribadah di bulan puasa. Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya hanya mengangkat alis. Oh, cara apa itu Abu Jahil? Nah, dengar ya, aku tuh baru saja mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu berpahala Abu Nawas, katanya dengan penuh semangat. Jadi aku akan tidur sepanjang hari agar aku mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Abu Nawas pun tertawa kecil. Oh, iya itu benar. Tidurnya orang puasa itu bisa menjadi ibadah. Tapi apakah kamu yakin dengan rencanamu itu? Tentu saja, bayangkan, aku bisa tidur sejak sahur sampai maghrib. Aku tidak akan merasa lapar, tidak akan marah-marah, dan yang paling penting, aku tidak akan melakukan dosa apapun. Bukankah itu ide cemerlang, Abu Nawas? Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan mengangguk-angguk. Memang terdengar menarik sih. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana hasilnya. Kamu coba saja tidur sepanjang hari. Mendengar persetujuan Abu Nawas, Abu Jahil pun langsung pulang dengan hati yang riang. Keesokan harinya, sejak selesai sahur, ia langsung merebahkan diri dan tidur. Ia bangun sebentar untuk sholat subuh, lalu kembali tidur. Begitu terus hingga azan maghrib berkumandang. Dan malamnya ia pun datang lagi untuk menemui Abu Nawas dengan wajah yang penuh kemenangan. Abu Nawas, rencanaku berhasil. Aku tidur sepanjang hari dan sekarang aku merasa segar. Aku juga tidak merasa lapar sedikit pun, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Wah, bagus dong. Jadi kamu akan melakukannya ini selama bulan Ramadan? Oh, tentu saja. Aku kan tidak perlu repot-repot merasa lapar dan haus. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Hari demi hari pun berlalu. Abu Jahil tetap menjalankan strateginya.
tidur sepanjang hari dan hanya bangun saat berbuka dan sahur. Tapi setelah 1 minggu, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit kusut. "Abu Nawas, aku merasa ada yang tidak beres," katanya lesu. Abu Nawas pun tersenyum. "Apa yang terjadi, Abu Jahil?" "Iya sih, aku memang tidak merasa lapar. Tapi aku juga merasa tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Tidak ada kebahagiaan, tidak juga bersemangat. Aku hanya merasa kosong, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil. Akhirnya kamu menyadarinya. Tidur memang bisa menjadi ibadah. Tetapi jika kamu hanya tidur, kamu itu melewatkan banyak hal, Abu Jahil. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama. Jika kamu hanya tidur, apa bedanya Ramadan dengan bulan lainnya? Abu Jahil pun terdiam. "Tapi, bukankah aku juga tidak melakukan dosa?" "Oh iya, tidak melakukan dosa itu memang baik. Tapi, tidak melakukan kebaikan juga bukan hal yang baik," kata Abu Nawas. "Kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, Abu Jahil. Bukankah lebih baik kita mengisi waktu dengan ibadah, membantu orang lain, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat?" Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Jadi maksudmu aku harus tetap bangun dan beribadah?" Abu Nawas pun mengangguk. "Tidurlah secukupnya, tapi jangan jadikan tidur itu sebagai alasan untuk melewatkan kesempatan berbuat baik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Abu Jahil." Dan akhirnya Abu Jahil pun sadar. Sejak hari itu ia tidak lagi tidur sepanjang hari. Ia mulai membaca Al-Quran, sholat dengan lebih khusyuk, dan bahkan mulai membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ia kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang lebih cerah. "Abu Nawas, aku merasa lebih bahagia sekarang. Ramadan kali ini aku merasa lebih berarti." Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah semangat Ramadan yang sesungguhnya, Abu Jahil. Bukan hanya tidur, tetapi juga berbuat baik dan meningkatkan ibadah. Dan sejak saat itulah Abu Jahil tidak pernah lagi mencoba tidur sepanjang Ramadan. Ia akhirnya mengerti bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak amal dan kebaikan. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas dan memerintahkannya untuk membawa api neraka sebagai ujian kecerdasannya. "Wahai Abu Nawas, kau aku panggil ke sini untuk membawakanku api dari neraka. Apakah engkau sanggup?" Abu Nawas bingung, tapi ia tak menolak. "Baiklah tuanku, hamba sanggup. Besok hamba akan membawakannya untuk tuan." Di keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa sekantong abu. Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, mana api neraka yang kau bawakan untukku?" "Ampun tuan, hamba hanya menemukan sisa abunya, karena di neraka semua api telah digunakan." Mendengar jawaban cerdas itu, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya hadiah untuk. Tapi ada syaratnya, kau harus menebak apa isi hadiah ini sebelum kubuka." Sambil berkata demikian, sang raja menunjukkan sebuah kotak berukuran sedang yang tertutup rapat. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Ia menatap raja dengan penuh keyakinan dan berkata, "Paduka, hadiah ini pasti sesuatu yang sangat berharga bagi saya." Raja terkejut. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya. Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Jika bukan sesuatu yang berharga, Paduka pasti tidak akan repot-repot memberikannya kepada saya." Sang raja tertawa dan berkata, "Kau benar, tapi sekarang coba tebak lebih spesifik apa isi kotak ini."
Abu Nawas berjalan mengitari kota itu beberapa kali lalu berkata, "Paduka, apakah saya boleh menebak sesuatu yang pasti benar?" Raja semakin penasaran dan menjawab, "Tentu saja, asalkan tebakanmu benar, hadiah ini tetap milikmu." Dengan percaya diri, Abu Nawas berkata, "Saya yakin di dalam kota ini ada udara." Raja terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, hadiah ini tetap milikmu." Ketika kota itu dibuka, ternyata isinya adalah sejumlah kepingan emas. Terkadang kita bisa menghadapi tantangan sulit dengan jawaban yang sederhana. Kecerdikan dan cara berpikir kreatif bisa menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan rahasia susu sapi raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapatkan hadiah seekor sapi dari seorang bangsawan. Sapi itu dikatakan memiliki susu terbaik di seluruh negeri. Penasaran, Raja minta para pelayan untuk memerah susunya. Setelah mencicipinya, Raja sangat puas dan ingin membaginya kepada orang-orang terpilih. Namun, karena jumlah susu sapi sangat terbatas, Raja memberikan tantangan. Barang siapa yang bisa membawa susu ini ke seluruh rakyat tanpa tumpah setetes pun akan mendapatkan hadiah besar. Banyak orang mencoba tetapi semuanya gagal. Bagaimana mungkin membagi susu ke seluruh rakyat tanpa tumpah? Akhirnya Abu Nawas dipanggil untuk mencoba. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Paduka, saya bisa melakukannya, tapi saya butuh 1 hari penuh untuk menyelesaikan tugas ini." Raja setuju dan memberikan susu itu kepada Abu Nawas. Keesokan harinya, Raja bertanya, "Abu Nawas, bagaimana hasilnya? Apakah seluruh rakyat sudah mendapatkan susu ini?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Benar, Paduka, saya telah membagikan susu ini kepada seluruh rakyat tanpa tumpah setetes pun." Raja heran, "Bagaimana cara melakukannya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya meminum susu itu, lalu saya menceritakan kepada seluruh rakyat betapa lezatnya susu ini. Dengan begitu, semua orang telah menerima susu sapi Paduka tanpa setetes pun yang tumpah." Raja pun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Baiklah, hadiah besar untukmu." Terkadang solusi terbaik tidak selalu sesuai ekspektasi, tapi tetap bisa mencapai tujuan. Kreativitas dan kecerdikan bisa mengubah tantangan menjadi kemenangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Jahil memutuskan untuk menjebak Abu Nawas dengan sebuah tantangan sulit. Ia pergi ke rumah Abu Nawas dan berkata dengan nada mengejek, "Abu Nawas, aku dengar kau adalah orang terpintar di negeri ini. Kalau begitu, aku ingin memberikan tantangan untukmu." "Baiklah, Abu Jahil," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apa tantangan yang kau berikan?" tanya Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum licik dan berkata, "Aku ingin kau menemukan sesuatu yang paling berat dan sesuatu yang paling ringan di dunia ini. Kau hanya punya waktu sehari untuk mencarinya." Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini tidak mudah. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia pulang dan mulai berpikir dengan tenang. Setelah mendapatkan ide cemerlang, keesokan harinya, ia kembali menemui Abu Jahil. "Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil menunjukkan 2 buah benda, "aku telah menemukan jawaban untuk tantanganmu."
Abu Jahil penasaran. "Apa itu Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang paling berat di dunia ini adalah janji yang tidak ditepati. Dan yang paling ringan adalah ucapan kosong yang tidak berguna." Mendengar jawaban itu, Abu Jahil terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan memberikan jawaban yang begitu dalam dan bermakna. Orang-orang yang mendengar jawaban itu pun mengangguk-angguk, mengakui kebijaksanaan Abu Nawas. Dan begitulah sahabat, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasannya tidak bisa dikalahkan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa hal yang terlihat sederhana bisa memiliki makna yang mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat terhibur dengan lelucon dan kebijaksanaan Abu Nawas. Karena itu, sang raja ingin memberinya hadiah. "Abu Nawas, sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberimu tanah seluas yang bisa kau ukur sendiri dalam 1 hari penuh," kata Baginda. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa senang. Ini kesempatan emas baginya untuk mendapatkan tanah yang cukup luas. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai berjalan mengukur tanah. Ia berjalan sejauh mungkin tanpa henti, ingin mendapatkan tanah sebanyak-banyaknya. Saat matahari mulai condong ke barat, ia baru menyadari sesuatu. Jika ia tidak segera kembali ke titik awal, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya. Abu Nawas pun berlari sekuat tenaga menuju titik awal. Namun, karena kelelahan, ia terjatuh dan terengah-engah. Dengan napas yang tersengal, ia berkata, "Betapa serakahnya aku. Andai tadi aku berjalan secukupnya, aku bisa menikmati hadiah ini tanpa harus menderita seperti ini." Akhirnya, tanah yang didapatkan Abu Nawas tidak sebanyak yang ia rencanakan. Namun, ia belajar pelajaran berharga. Keserakahan hanya akan menyulitkan diri sendiri. Jadi, jangan terlalu serakah dalam mengejar dunia. Ambillah secukupnya agar kita bisa menikmati dengan baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa cemburu kepada Abu Nawas. Pasalnya, rakyat sering membicarakan kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah. Sang raja berpikir, "Aku ini seorang raja, tetapi mengapa Abu Nawas yang selalu dipuji?" Dengan rasa penasaran, raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kecerdasanmu. Aku punya tantangan untukmu. Dalam waktu 1 malam, buatlah sesuatu yang bisa menutup seluruh istana. Tapi jangan menggunakan kain, kayu, atau bahan bangunan apapun." Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu. Lalu ia pulang untuk berpikir. Malam harinya, Abu Nawas ke istana dengan membawa sebuah lentera kecil. Ia meletakkannya di tengah istana. Dan dalam sekejap, cahaya dari lentera itu menyebar ke seluruh ruangan. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Paduka, inilah jawaban dari tantanganmu. Cahaya telah menutupi seluruh istana. Tanpa kain, kayu,
atau bangunan apapun. Raja terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah memenuhi tantangan dengan cara yang tak terduga. Akhirnya sang raja tertawa dan berkata, "Benar-benar luar biasa. Aku mengaku kalah, Abu Nawas. Kau memang cerdik." Dari kisah ini kita belajar bahwa masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, asalkan kita menggunakan akal dan kreativitas. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Suatu hari, Abu Jahil bertamu ke rumah Abu Nawas. Setelah berbasa-basi sebentar, ia langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. "Abu Nawas, aku ingin meminjam uang sebesar 100 dinar, katanya tanpa ragu. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" tanyanya heran. "Ayolah, aku yakin kamu pasti punya. Pinjamkanlah aku untuk sebulan saja," pinta Abu Jahil dengan penuh harap. Awalnya Abu Nawas enggan meminjamkannya, tetapi karena Abu Jahil terus memohon dan mendesak, akhirnya ia luluh. "Baiklah, tapi janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Ya, aku janji. Bulan depan kebunku panen, pasti aku akan kembalikan," sahut Abu Jahil meyakinkan. Namun setelah sebulan berlalu, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uangnya, padahal saat itu panen kebunnya melimpah. Abu Nawas yang sedang membutuhkan uang pun terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," tanya Abu Nawas dengan nada kecewa. Dengan santai, Abu Jahil beralasan bahwa panennya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti aku bayar," katanya. Abu Nawas pun pulang dengan tangan kosong dan hati kecewa. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengadakan pesta pora di rumahnya bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, Abu Nawas makin kesal. "Kurang ajar, katanya uangnya habis, tapi malah berpesta," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas tahu menagihnya kembali hanya akan mendapatkan alasan-alasan terbaru. Maka ia pun menyusun sebuah rencana untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui seorang sahabatnya di kampung seberang. Mereka menyusun siasat untuk menjebak Abu Jahil. Setelah semuanya siap, Abu Nawas pun mendatangi rumah Abu Jahil. "Kenapa kamu kemari lagi? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan," ujar Abu Jahil dengan nada yang sangat kesal. Abu Nawas pun tersenyum. "Tenang Abu Jahil, aku kesini bukan untuk menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui seorang dukun pesugihan," kata Abu Nawas meyakinkan. "Dukun pesugihan? Untuk apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Di kampung seberang ada dukun yang bisa membuat kita kaya tanpa harus bekerja. Aku ingin mencoba peruntunganku," jawab Abu Nawas. Mata Abu Jahil pun berbinar. "Benarkah? Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin kaya," sahutnya bersemangat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sang dukun. Setelah dipersilahkan masuk, dukun itu bertanya, "Apa keperluan kalian?" Abu Nawas lalu menjelaskan bahwa mereka ingin cepat kaya tanpa berusaha. Dukun itu tersenyum misterius. "Itu mudah, tapi ada syaratnya," katanya. "Apa syaratnya?"
Tanya Abu Nawas berpura-pura penasaran. Harus ada tumbal, jawab dukun itu. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak perlu dari keluarga. Orang lain yang berkaitan dengan hartamu juga bisa. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas. Misalnya seseorang yang punya hutang padamu, orang itu bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan dari keluargamu. Dia akan mati mengenaskan tanpa menyadarinya. Abu Nawas berpura-pura berpikir, baiklah, aku setuju, sambil melirik Abu Jahil. Abu Jahil yang mendengar percakapan itu langsung gemetar. Ia sadar dirinya yang dimaksud sebagai tumbal. Dengan ketakutan, ia berkata, Abu Nawas, hutangku tidak usah kamu tagih lagi. Aku akan mengembalikan uangmu sekarang juga. Tuh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis? Udah, Abu Nawas. Dengan wajah pucat, Abu Jahil mengakui, sebenarnya uangku masih banyak. Aku hanya berbohong kemarin. Akhirnya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Usut punya usut, dukun yang mereka temui ternyata adalah sahabat Abu Nawas sendiri yang sengaja bekerja sama untuk memberinya pelajaran kepada Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Malam itu, setelah melaksanakan sholat isya di masjid, Abu Nawas berjalan pulang melewati pemakaman. Suasana begitu sunyi dan gelap. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat sekelompok pria bertubuh kekar membawa pedang. Jangan sampai mereka melihatku, bisa-bisa aku dirampok atau dibunuh, pikir Abu Nawas ketakutan. Ia pun melangkah pelan mencari tempat bersembunyi. Saat matanya menangkap sebuah lubang makam yang baru digali, ia segera melompat masuk ke dalamnya. Namun salah satu perampok ternyata melihatnya. Hei, aku melihat orang melompat ke dalam lubang itu, kata perampok tersebut kepada teman-temannya. Mereka pun penasaran dan mendekati lubang itu. Ketika melongok ke dalam, tampak kepala Abu Nawas menyembul dari tanah. Siapa kau? Tanya salah satu perampok. Dengan gugup, Abu Nawas menelan ludah dan menjawab, aku adalah mayat yang baru dikubur di sini. Apakah kalian malaikat kuburan? Kenapa jumlah kalian banyak sekali? Para perampok saling berpandangan. Mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas. Mana ada mayat yang bangun di tengah malam begini? Tanya mereka curiga. Tentu saja ada. Kadang-kadang mayat bangun untuk menghirup udara segar, jawab Abu Nawas santai. Para perampok semakin heran. Masa iya? Mana mungkin orang mati butuh udara segar? Abu Nawas mengangguk. Oh iya, kalian benar. Saya yang salah. Setelah berkata demikian, Abu Nawas kembali berbaring di lubang, berpura-pura menjadi mayat. Melihat tingkah anehnya, para perampok menjadi takut dan buru-buru pergi. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas kembali berhasil lolos dari ancaman. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.